seseorang. Kalau nama Abraham itu munculnya ada di inskripsi Yaman, bisa diprediksi bahwa Abraham itu asalnya bukan dari Babilonia, justru asalnya dari Yaman. Kalau berdasarkan inskripsi itu, ya kan? Ini kan tergantung bagaimana cara membaca inskripsi, ya kan? Ya. Ini kalau tanpa melibatkan dalil-dalil kitab suci. Nah, masalahnya kitab suci itu kan seringkali dipakai oleh saudara kita kaum Kristiani untuk membuktikan bahwa Abraham itu tokoh historis. Buktinya ada dalam catatan Dead Sea Scroll. Sekali lagi, manuskrip Dead Sea Scroll atau manuskrip Naskah Laut Mati itu kan kitab suci, bukan inskripsi, iya kan? Kalau inskripsi adanya di Yaman, memang tertulis nama Abraham dan Ismail, disebutkan dua nama tokoh itu. Kalau seandainya Islam itu menghubungkan risetnya itu dengan inskripsi yang ada di Yaman, maka dalil kitab suci Quran malah lebih tepat, karena dua tokoh ini disebutkan berbarengan dalam satu inskripsi itu, dan di dalam Quran disebutkan berbarengan. Makanya ayatnya berbunyi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi rumah Allah bersama sang putra yang bernama Ismail. Dan itu ada catatannya di Yaman, catatannya ada. Dua orang ini meninggikan pondasi bangunan suci, disebutkan. Saya pernah menjelaskan ini dalam webinar yang lalu. Saya kira Pak Dodi masih ingat itu. Ya, artinya inskripsi itu ada, tapi adanya di Yaman. Kalau seandainya itu kita berprediksi ini pasti asalnya dari Yaman, malah lebih masuk akal daripada berasal dari Babilonia, ya kan? Karena di Babilonia tidak ada ditemukan nama Abraham. Tetapi sekali lagi kita harus membacanya dari sisi kajian inskripsi dan kajian kitab suci. Dua-duanya itu bisa dipakai sebagai sarana untuk menjustifikasi data. Tapi sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa Abraham dari Yaman, bukan bermaksud itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah, yang saya utarakan tadi, ada inskripsi di Yaman terkait nama Abraham. Sementara di Babilonia, di Palestina, atau di Syria, bahkan di Mesir, tidak satupun tercatat nama Abraham. Yang ada di Babilonia itu hanya tercatat nama Terah, nama Terah, Nahor, Terahan, dan Nahor. Itu ada disebutkan. Tapi nanti kita uraikan. Nah, kemudian, kalau tadi disebutkan namanya yang benar itu yang mana? Apakah Ibrahim, Abraham, atau Ibrahim, atau Abraham? Tentu saja ini problem, karena sang tokoh ini bukan penutur bahasa Arab dan juga bukan penutur bahasa Ibrani, tapi penutur bahasa Aram kuno. Nah, bahasa Aram kuno, lagi-lagi, tidak ada bukti yang menuliskan nama sang tokoh ini. Tidak ada. Ya, tidak ada bukti. Jadi nama Abraham dalam bahasa Aramaik berupa inskripsi itu tidak ada. Sehingga kita kesulitan untuk melacaknya. Tapi kita hanya menerima dari versi Arab dan versi Ibraninya, yakni ataupun Ibraninya, dengan kata lain Ibrahim atau Abraham. Nah, mengenai bapaknya itu siapa? Ya, ini bukan mana yang benar, mana yang salah. Apakah Azar atau Katera? Dua-duanya itu diakui sebagai benar, dan ini lagi-lagi itu dokumen ya. Kalau dalam bahasa Quran menyebutnya Azar. Tetapi kita harus tahu bahwa Azar ini sebetulnya bukan dari istilah asli bahasa Arab. Karena bahasa Arab kalau kita tahu dari berbagai macam sumber, dalam buku misalnya Arthur Jeffrey, Foreign Vocabulary of the Quran, itu menyebutkan bahwa salah satu bukti Azar muncul dalam versi Quran karena dalam bukunya Eusebius, Historia Ecclesia judulnya, itu menyebutkan nama Yunani Atar. Huruf
TH ya, kalau dilatinkan itu atar, itu sebetulnya dalam ilmu linguistik itu bisa bergeser menjadi huruf Z dalam bahasa kita, maksudnya bahasa Arabnya. Azar, atar, dan itu saya kira bukan sesuatu yang problematik, dan Arthur Jeffrey mengakui itu, bahwa istilah azar itu dari bahasa Yunani yang muncul pada era Eusebius menyebutnya atar. Nah, sementara dalam versi bahasa Ibraninya menyebut tera. Nah, dalam bahasa Latin menyebutnya tare. Saya pernah menjelaskan itu pada webinar sebelumnya kan. Ada tera, ada tare, kemudian ada atar, ada azar. Dan itu persoalan linguistik yang tentu saja harus dikaji. Tidak sekedar membedakan azar beda dengan tera, tera beda dengan azar. Bukan sekedar itu. Ada mata rantai yang menghubungkan bagaimana tera bahasa Ibrani menjadi tare dalam bahasa Yunani. Bagaimana istilah tare dalam bahasa Latin ataupun Yunani bergeser menjadi atar dalam bahasa Yunani versi Eusebius dari Kaisaria, atar. Dan dalam bahasa Arab muncul istilah azar. Dan silakan Anda baca buku yang ditulis oleh Arthur Jeffrey. Dan saya kira itu menjadi rujukan bagi banyak orang, terutama di kalangan orientalis mengakui itu. Ini saya belum bicara dari dokumen Islam ya, saya hanya bicara dari dokumen Kristiani sendiri. Dan karya Eusebius, tulisannya yang berjudul Historia Ecclesia, itu menjadi rujukan buku sejarah di kalangan gereja kuno waktu itu. Dan menyebutkan istilah atar. Dan itu disebutkan secara literal oleh Arthur Jeffrey. Nah, kemudian, lalu bagaimana agama Ibrahim ini sebetulnya? Agama Abraham itu sebetulnya agama apa? Nah, silakan dibuka misalnya, siapa itu? Ismaili. Yitro Ismaili, tolong dibacakan teks yang termaktub di dalam Genesis atau Sefer Bereshit pasal 26 ayat yang kelima. Tolong dibacakan ya. Yitro mental Pak, keluar Pak. Oh, mental, kemana? Belum ada nih. Ya. Oke, dibukakan aja Pak. Dibukakan yang bahasa Indonesia aja dulu. 26 ayat yang kelima. (26) ayat yang kelima. Kejadian 26 ayat kelima. Saya bacakan, Pak. Ya. Kejadian 26 ayat kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Abraham itu telah mendengarkan firman Tuhan, firman-Ku. Kalau bahasa Ibraninya itu bekoli. Jadi dalam bahasa Ibraninya disebutkan bekoli, firman-Ku. Kemudian lanjut teksnya tadi apa? Yang mana Pak? Ayat keberapa? Ya, teks tadi, yang nomor ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, ya, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, kalau kita cek nanti bahasa Ibraninya, segala perintah itu bahasa Ibraninya disebutkan mizwot. Sedangkan hukumku di sini, ya, hukumku itu kalau teks Ibraninya menyebutkan Torate. Disebutkan Torate. Taurat-Tauratku. Disebutkan Taurat-Tauratku.
Coba nanti dicek bahasa Ibrani. Tolong dicek Pak Dondi. Hukumku di situ. Bagaimana teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu? Ya Pak. Diperbesar, oke. Yang bagian bawah aja. Disebutkan apa itu? Teksnya menyebutkan mizwotai, disebutkan apa? Perintah-perintahku, mizwotai, hukkotai. Kemudian disebutkan apa yang terakhir? Wotorotai, ya kan? Wotorotai. Wotorotai itu artinya apa? Dan hukum-hukumku. Teksnya menyebutkan torotai, torat-toratku. Nah, pertanyaannya, sekarang muncul pertanyaan, apakah Abraham itu sudah menerima Taurat waktu itu? Belum. Taurat itu miliknya kitab suci agama Yahudi kan? Dan yang menerima Taurat itu adalah Musa. Nah, padahal di situ teksnya menyebutkan torotai, torat-toratku. Apakah itu bermaksud bahwa Abraham mengikuti agamanya Musa? Kan tidak. Jadi Abraham tidak mengikuti agamanya Musa. Artinya Abraham tidak mengikuti hukumnya Musa, tidak mengikuti kitab sucinya Musa, Taurat. Tapi torotai di situ yang dimaksud adalah hukum. Meskipun istilah yang dipakai adalah istilah torotai. Dengan kata lain, Abraham bukan penganut agama Yahudi. Karena dia tidak mengikuti Tauratnya Musa. Dan tidak mengenal Musa. Karena Musa itu bukan sezaman dengan Abraham kan. Tidak sezaman dengan Abraham. Tapi Musa itu anak cucu dari Abraham. Dari Bani Lewi. Musa dari Bani Lewi. Sedangkan Lewi anaknya Yakub. Yakub anaknya Yitzhak. Yitzhak anaknya Abraham. Jadi generasi yang sangat jauh. Abraham tidak sezaman dengan Musa. Tapi kenapa teksnya menyebutkan Torotai? Taurat yang dimaksud di situ bukan Tauratnya Musa. Tapi itu hukum. Arti generik, makna umum dari istilah Taurat di situ. Jadi itu merupakan penjelasan yang bisa dikatakan membuktikan bahwa Abraham tidak mengikuti hukumnya Musa, Tauratnya Musa, tidak mengikuti ajaran Yahudi. Nah, maka dijelaskan bahwa Musa bukan penganut agama Yahudi, ya, dan juga bukan penganut agama Nasrani, ya kan? Juga bukan penganut agama Nasrani. Lalu bagaimana Abraham itu? Apakah dia penganut agama Islam? Nah, di sini kita bisa lihat misalnya surah Al-Baqarah. Sebentar, sebentar. Sebelum saya masuk ke Quran dulu ya. Saya masuk ke ini aja, ke sini. Tauratnya Yahudi yang berbahasa Arab itu disebutkan apa di sini? Kalau di versi Ibrani disebutkan Watorotai, ya, disebutkan Mizwotai, kemudian terakhir disebutkan Watorotai dan juga Torat-toratku. Di sini disebutkan begini. Ini bahasa Arabnya begini ya. Min wasoyai warusumi wasyara'i. Ya. Wasoya itu wasiat-wasiatku, kemudian wasyara'i dan syariat-syariatku. Jadi disebutkan syariat di sini. Jadi ini syariatnya syariat Abraham, bukan syariatnya Musa. Artinya bukan Tauratnya Musa, bukan syariatnya Musa, tapi syara'i, syariatnya Abraham sendiri. Ya. Memang ada kemiripan, tapi tidak identik dengan Tauratnya Musa. Tapi yang jelas Abraham di sini bukan pengikut agama Musa, bukan pengikut Tauratnya Musa. Artinya Abraham bukan seorang Yahudi, ya. Karena Yahudi itu generasi yang keempat dari Abraham. Dan Musa generasi yang kesekian generasi jauh ke belakang dari zamannya Abraham itu sendiri. Dan apakah Abraham itu penganut Islam, penganut Muslim? Nah, sekali lagi,
kalau disebutkan Islam, itu maknanya apakah sepadan dengan istilah yang dipakai dengan istilah Ibrani, Torotai tadi. Itu sebetulnya maknanya sepadan. Maksudnya apa? Islam itu kan bukan menunjuk pada suku, juga bukan menunjuk pada pengikut, tapi mengacu pada makna kepasrahan total. Islam itu arti harfiahnya pasrah total pada hukum Tuhan. Jadi kepasrahan total pada hukum Tuhan. Makanya di dalam Quran misalnya surah Al-Baqarah ya. Seingat saya ayat 132, bentar. 33, 133 ya. Ya. Nah, misalnya begini. Ya. Begini. Ayat sebelumnya disebutkan begini. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Dan telah mewasiatkan tentangnya yakni Ibrahim kepada anak-anaknya, wa Yaqub dan juga Yaqub mewasiatkan hal yang sama. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud-din. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian semua ad-din, din, ajaran. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslimun. Muslimun, orang-orang yang bertaslim, orang-orang yang memasrahkan diri pada hukum Tuhan. Di situ membuktikan bahwa ini makna generik sebagaimana Torah tadi. Torotai itu makna generik, ya. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, kalau diterjemahkan am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian telah menjadi saksi? Apakah kalian telah menyaksikan tatkala Yakub telah menjumpai maut? Idz qala li banihi, tatkala Yakub telah berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelahku? Qalu, mereka serempak berkata, anak Yakub berkata, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim." Mereka berkata semua, kami menyembah ilahmu, ilahnya Yakub, wa ilaha abaika dan juga Tuhan atau ilah dari nenek moyang kami, nenek moyang wa ilaha abaika dan juga dari bapak-bapakmu, maksudnya bapak-bapaknya Yakub, yakni siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, yakni Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Dan kepada dia kami semua berpasrah diri. Muslim berpasrah diri. Jadi ini penegasan bahwa Yakub mengikuti imannya Ibrahim. Ya, Yitzhak mengikuti imannya Ibrahim. Anak-anak Yakub mengikuti imannya Ibrahim. Imannya dalam hal apa? Menyembah Tuhan yang satu. Itu yang disebut sebagai muslimun di sini. Dan memang betul di dalam Torah kan disebutkan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang-orang Israel, Adonai Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang satu. Adonai Echad. Dan dalam Quran bisa disebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Nah, menariknya dalam bahasa Ibrani disebutkan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Bahasa Ibraninya disebutkan na'bud Elohecha wa Elohei avotecha Abraham wa Yishmael wa Yitzhak Elohim echad. Disebutkan begitu. Elohim echad, beriman pada Tuhan yang satu. Jadi kalau begitu memang ini maksudnya adalah kepasrahan atas hukum Tuhan, mengakui Tuhan yang satu. Oke, lanjut sekarang. Slide yang terakhir ya.
Belum Sebentar, muncul, Pak. Pak Dodi. Ya, sebentar, Pak ya, sebentar. Silakan, Pak Ali. Nah, sekarang yang menjadi masalah penting, bahasa yang dipakai dalam kitab suci itu memang menjadi masalah besar untuk era sekarang ya. Umat Islam memandang bahasa Quran, yakni bahasa Arab itu sebagai bahasa yang harus diagungkan, karena dari bahasa itu kita Muslim itu bisa mengenal maksud pernyataan pewahyuan Tuhan. Makanya bahasa asli itu penting, karena ini merupakan kebutuhan dalam memahami agama Islam. Tetapi dalam pembahasan penggunaan bahasa Arab di kalangan tradisi Kristiani di Indonesia itu dipakai dalam konteks penginjilan di lingkungan Muslim. Ini yang problem kalau di Indonesia. Kalau di Timur Tengah, saya kira bahasa Arab menjadi bahasa suci bagi kaum Muslim di Timur Tengah, tetapi menjadi bahasa pengantar atau bahasa tidak sakral dalam tuturan pembelajaran kitab suci Alkitab bahasa Arab bagi kaum Kristiani. Jadi memperlakukannya berbeda. Itu hampir sama seperti saudara kita kaum Hindu menggunakan bahasa Arab dalam membaca Bhagavad Gita di Palestina. Mungkin Pak Dodi juga baru tahu ternyata ada orang-orang Hindu juga di Palestina yang menggunakan Bhagavad Gita bahasa Arab. Nanti saya tunjukkan. Jadi bahasa Arab yang ada dalam kitab suci Quran itu bahasa sakral. Tapi kalau Injil berbahasa Arab, kitab suci Bhagavad Gita bahasa Arab, itu bukan bahasa sakral, itu bahasa terjemahan. Meskipun sama-sama bahasa Arab. Tapi masalahnya di Indonesia kalau ada tulisan Arab, bagi kaum awam dianggapnya itu adalah Quran ataupun hadis, padahal belum tentu, ya kan? Tapi kalau di Timur Tengah orang-orang pasti paham. Ini apakah Quran ataukah hadis, apakah Bhagavad Gita, apakah kitab suci yang lain. Jadi tentu saja bahasa asli dan bahasa terjemahan itu tidak sama statusnya. Nah, dalam tradisi Islam memang bahasa Arab itu menjadi sumber utama. Dan bedanya dengan saudara kita kaum Kristiani, orang-orang Kristen memahami, lebih paham maksudnya, lebih penting memahami maksud dari kitab suci, ayat-ayat yang termaktub dalam kitab suci, daripada memahami bahasa aslinya. Nah, sebaliknya memang beda. Tradisi Islam di Indonesia ya, lebih memahami teks aslinya, lebih mengacu pada teks aslinya, tapi pemahamannya kadang jadi problem. Nah, itu memang persoalan perspektif agama di Indonesia ini problemnya di situ. Nah, yang terakhir, tantangan zaman era Abraham dan Musa serta Nabi kita Muhammad SAW itu sama, yakni penyembahan berhala. Jadi pada masa Abraham itu tantangannya adalah penyembahan berhala. Dan itu termaktub dalam kitab Midrash Bereshit Rabbah. Makanya Abraham menghancurkan berhala-berhala. Itu ada dalam dokumen Midrash Bereshit Rabbah. Juga Sefer HaYashar dalam tradisi Yahudi. Tradisi Quran juga menyebutkan itu. Tapi tradisi Kristen tidak ada pernyataan itu ya. Musa juga begitu, berhadapan dengan tradisi penyembahan berhala di kawasan Mesir waktu itu, melawan Firaun, penyembahan berhala waktu itu. Nabi kita Muhammad SAW juga menghadapi tantangan yang sama, yakni penyembahan berhala. Tapi bagaimana dengan tokoh yang bernama Jesus Christ atau Isa Al-Masih? Beliau tidak menghadapi penyembahan berhala waktu itu, tapi yang dihadapi adalah ketidaktaatan komunitas Yahudi dalam menjalankan syariat Musa waktu itu. Nah, saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan, sambil saya ambil yang Bhagavad Gita bahasa Arabnya sebentar. Masya Allah, silakan Pak. Ya, Masya Allah ya, penjelasan Pak Ali tadi sangat-sangat luar biasa.
menjawab semua tadi Ya, dari poin-poin benar. yang video yang sudah ada di apa namanya tokoh yang tadi kita tampilkan di awal ya. Tetapi saya ingin menambahkan nih yang dari Pak Ali ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu Pak Ali yang mau tunjukkan Bhagavad Gita. Nah, ini Pak Donti. Ya. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Ini Bhagavad Gita. Ini Ni'matur Rabbaniyah. AS ini Alif, Sin, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jadi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Ni'matur Rabbaniyah. Ini nyanyian ilahi. Yang atas itu tulisannya apa? Bhagavad Gita. Ini tulisannya Arab semua. Iya, Bhagavad. Tapi kalau dibaca jadinya Sanskrit ya Pak Ali ya? Ini kebetulan yang kalau misalkan pakai bahasa Arab semua. Tapi ada juga sih yang saya punya satunya lagi versi pakai Sanskrit. Sebentar saya ambilkan. Masya Allah ya. Oh ya. Nah, kalau ini lebih lengkap lagi. Ini juga Bhagavad Gita, kama hiya. Maksudnya Bhagavad Gita sebagaimana adanya. Di sini ada pakai tulisan Sanskrit. Nah, tuh. Ada Sanskritnya ya. Nah, itu ada Sanskritnya. Ya. Jadi kalau ini tidak ada Sanskritnya, kalau yang ini ada Sanskritnya. Nah, kalau kita memahami dua dokumen ini bukan bahasa asli kitab suci, ini bahasa terjemahan. Meskipun bahasanya Arab, di kalangan tradisi Hindu di Palestina. Nah, Alkitab bahasa Arab juga begitu. Alkitabul Muqaddas, misalnya ini. Nah, ini Alkitabul Muqaddas, ya. Ini The Holy Bible tapi dalam versi bahasa Arab. Apakah ini bahasa asli kitab suci? Bukan, ini terjemahan meskipun bahasanya Arab. Terjemahan. Jadi meskipun ini ada kemiripan dengan ini, dengan apa? Quran ini ya. Ini kan Alkitabul Muqaddas. Ini Al-Qur'anul Karim, sama-sama bahasa Arab. Tetapi statusnya tidak sama. Kalau Al-Quran bahasa Arab, bahasa asli kitab suci, kalau ini terjemahan. Coba bandingkan dengan ini aja. Ini baru dua kan? Nah, sekarang bandingkan dengan yang ini aja. Bandingkan dengan yang ini. Sama-sama bahasa Arab kan? Tapi apakah sama? Tidak sama. Yang Quran bahasa asli kitab suci. Yang Bhagavad Gita dan Alkitabul Muqaddas itu bahasa terjemahan. Meskipun sama-sama Arab. Jadi jangan terkecoh kalau ada bahasa Arab kemudian seakan-akan itu adalah bahasa asli kitab suci. Tidak. Hanya Quran saja yang bahasa asli kitab suci. Saya kira itu ya. Ya, Masya Allah Pak Ali. Mantap sekali Pak. Jadi saya punya lagi Pak. Ada lagi kitab suci Bhagavad Gita Dhammapada tapi ada di lemari. Dhammapada bahasa Arab. Kitab suci agama Buddha. Ada juga bahasa Arab Pak ya. Nah, kemudian Injil As-Sini. Injil As-Sini, kitab Al-Lause. Lause. Itu dari tradisi Mandarin kan? Iya. Masya Allah. Ya, Pak Ali. Pak Ali, saya mau nanya nih. Saya mau rangkum dan tambahin dulu boleh Pak? Boleh. Silakan. Ya. Masya Allah tidak terasa Pak, 1,5 jam Pak ini Pak. Iya. Kayaknya Pak Ali malam ini apa namanya totalitas kayaknya. Saya memberikan catatan-catatan saja sebetulnya. Ya. Baik, izin ya Pak ya. Tadi sebelum kita mulai, tadi kita sudah memberikan disclaimer ya bahwa yang kita bahas pada malam hari ini adalah yang disebut di dalam ranah akademis agama-agama Abraham ya atau Abrahamik gitu. Tetapi sebelum kita mulai tadi kita memberikan disclaimer bahwa betul memang sesuai dengan akademis atau sesuai dengan ilmu perbandingan agama
Yahudi, Kristen, dan Islam itu disebut sebagai agama Abrahamik. Ya. Tetapi di dalam Islam, di dalam akidah Islam, kita tidak usah mengikuti dari akademis itu ya, dari pandangan akademis. Tapi di dalam Islam kita juga punya pandangan sendiri berdasarkan Al-Quran gitu ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang Muslim. Bani Israel juga disebutkan juga mereka adalah Muslim. Bahkan murid-murid Nabi Isa al-Masih juga disebut Muslim. Jadi secara istilah atau terminologi, saya tadi sangat tertarik dengan pernyataan Pak Ali bahwa kalau secara nama ya, sebuah agama yang benar-benar berasal dari Sang Pencipta itu seharusnya tidak berasal dari nama seorang atau nama daerah atau nama suku atau nama orang begitu ya. Tetapi nama sebuah agama yang diturunkan Sang Pencipta itu memang harusnya berasal atau sifat yang berasal dari Sang Pencipta itu sendiri begitu ya. Nah, kita tahu kalau agama Hindu berasal dari nama daerah, ya kan? Buddha itu nama dari orang, ya. Kristen itu juga nama dari orang, nama atau gelar gitu ya. Yehuda atau Yahudi itu berasal dari nama orang juga ya. Salah satu anak daripada Nabi Yakub. Tetapi Islam bukan nama orang, bukan nama siapa-siapa, bukan nama tempat gitu ya. Tetapi Islam artinya adalah berserah diri atau patuh atau taat atau tunduk atau pasrah gitu ya kepada Sang Pencipta itu sendiri gitu. Jadi saya mau ambil analogi kurang lebih begini analoginya. Pak Ali suka minum teh atau kopi, Pak Ali? Teh, kalau kopi sih jarang saya. Teh. Kalau Sueb suka minum kopi apa teh? Ya kadang kopi, kadang teh. Oh, teh sih kadang-kadang lebih sering kopi. Baik. Lebih sering kopi sih. Tapi Pak Ali sama Sueb kan pasti minum air putih kan, Pak? Oh ya jelas. Oh, pastilah. Jelas. Nah, jadi maksud saya, Islam itu ibarat sebagai air putih, Pak. Ya, istilahnya ya cuman Islam aja yang bisa diterima oleh semua manusia begitu. Tetapi kalau teh tidak semua orang bisa minum, kopi tidak semua orang bisa minum. Walaupun kalau orang zaman sekarang ngopi itu adalah gaya hidup gitu ya. Tapi maksud saya, yang murni itu, yang bukan nama orang, yang bukan nama daerah, yang bukan nama suku, itulah seharusnya agama yang berasal dari Sang Pencipta. Itu poin pertama dari saya, Pak. Tetapi tadi Pak Ali mengatakan bahwa tadi Barnabas kan mengatakan yang memberkati Abraham ya, Pak ya. Nah, saya ingin memberikan satu ayat Pak dari Bible sendiri, bahwa di Bible sendiri dikatakan bahwa Tuhan sendiri itu akan memberkati orang yang memberkati Abraham gitu Pak. Itu ada di Kejadian pasal 12 ya kalau nggak salah, ayat 3. Nah, kita sama-sama baca Pak nih sebentar Pak. Pasal 12 ya? Pasal 12 ayat 3. Nah, saya bacakan ya, atau Soe bacain tolong. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sekarang kita lihat siapa yang setiap ibadat ya memberkati Abraham. Ya kalau siapa yang mau setiap berdoa selalu bawa nama Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita. Kalau saya, iya, karena seperti yang Pak Ali bilang tadi bahwa dalam Tevila gitu kan, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Nah, itu kan kalau dalam kita kan dalam salat ayat akhir kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu kan menyebutkan nama Ibrahim itu. Nah, iya, jadi ada titik temunya antara Yahudi Tevila dengan
pada saat kita sholat. Gitu. Ya, jadi kalau dipikir-pikir, kan kita nih malah yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam nih, setiap kali kita berdoa, betul nggak? Ya kan? Ya, itu bukti yang sangat konkret dan boleh dikatakan sebagai bukti yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karena faktanya setiap hari umat Islam itu selalu menyebut nama Abraham. Ya. Dan tadi saya sepakat apa yang disimpulkan oleh Pak Dondi. Memang satu-satunya agama rumpun Ibrahimiyah yang menyatakan sebagai agama tidak dalam konteks suku, tidak dalam konteks gelar, tidak dalam konteks nama, itu Islam. Itulah sebabnya sejak awal dalam Quran kan disebutkan bahwa semua nabi itu dalam arti secara generik menyebutnya muslimun, 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 selalu begitu. Cuma begini, dalam dokumen-dokumen buku orientalis ketika menyebut Islam itu disebut dengan istilah Muhammadan. Agama atau ajaran Muhammad. Nah, ini yang tentu saja asing bagi kita karena memang tidak tepat istilah itu digunakan. Saya memaklumi juga kenapa muncul istilah Muhammadan. Itu disepadankan dengan konteks agama Kristiani yang disebut Christians. Artinya pengikut Kristus. Sedangkan Muhammadan artinya pengikut Muhammad. Nah, sebetulnya ini karena adanya bukti memang agama Kristen itu mengikuti sang tokoh, gelarnya Kristus. Nah, dihubungkan dengan sang tokoh yang bernama Muhammad. Padahal ini tidak tepat, karena tidak ada satupun ayat ataupun tidak ada satupun hadis yang ada dalam dokumen Islam menyebut istilah pengikut Muhammad, tidak ada. Tapi hanya menyebutkan muslimun saja atau Islam. Bahkan dalam ayat yang paling akhir turun disebutkan dengan istilah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sebagai agama kalian. Islam madina. Jadi Islam sebagai agama kalian. Itu contoh yang sederhana dalam Quran. Izin lagi Pak Ali. Ya. Oke, saya ingin tambahkan lagi bahwa di dalam konteks syariat ya Pak ya, kita tahu bahwa Islam secara syariat memang baru ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau secara akidah Pak, akidah dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa Al-Masih itu kan semuanya akidahnya sama Pak ya. Mereka semua nabi-nabi berakidah bahwa la ilaha illallah gitu kan. Ya. Tetapi syariatnya berbeda-beda begitu. Mungkin syariatnya Nabi Adam alaihissalam berbeda, syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda, syariatnya Nabi Musa alaihissalam berbeda, syariatnya Nabi Daud, Nabi Salomo semuanya mungkin berbeda-beda Pak gitu ya. Sampai Nabi Isa Al-Masih juga mungkin berbeda. Tetapi kan syariat yang yang di-finalize gitu Pak, yang difinalkan gitu kan, setelah diturunkannya Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara akidah, kan mereka semua juga bisa disebut Muslim karena akidahnya sama gitu Pak dengan Nabi Muhammad SAW kan gitu Pak. Ya, iya benar. Dan itu ada dalam pernyataan Quran sendiri. Pengakuan adanya Tuhan yang satu. Dan itu ajaran inti dari semua nabi. Cuma syariat mereka berbeda. Makanya dalam tradisi agama Yahudi, mereka menyebut kitab sucinya yang diterima oleh Musa dengan sebutan Torah. Tetapi di dalam kitab Torah itu, Abraham juga menerima yang disebut Torotai, Torat-Toratku. Nah, itu menunjukkan bahwa Abraham juga menerima syariat, tapi syariatnya bukan syariat Nabi Musa, tapi esensinya sama, hukum-hukum Tuhan. Dan dalam Islam juga begitu syariatnya.
ada hukum yang sama, ada hukum yang beda. Tetapi secara general tidak bergeser. Cuma kalau kita tanya, apakah kekristenan mengenal syariat? Jawabannya tidak ada.